Pura Agung Raksabuana. Sejak tahun 1980, pura ini sering didatangi masyarakat beragama Hindu Bali untuk beribadah. Pura ini memiliki luas sekitar 2000 meter persegi. Pura ini terletak di Jalan Polonia nomor 216 Medan. Waktu saya datang ke pura, ternyata banyak sekali masyarakat yang beragam suku, atau sukunya berbeda-beda. Mulai dari suku Jawa, Bali, Padang, Batak, dan masih banyak lagi. Masyarakat di sini sangat ramah sekali dan benar-benar menghargai setiap perbedaan. Akan tetapi, di sini saya lebih banyak bertanya mengenai suku Bali. Suku Bali merupakan kelompok etnis mayoritas di Pulau Bali. Suku Bali merupakan keturunan masyarakat Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu. Oleh sebab itu, hingga saat ini sebagian besar suku Bali masih memeluk agama Hindu. Aliran yang dianut oleh suku Bali adalah Shiva Buddha. Aliran ini sedikit berbeda dengan agama Hindu yang dianut di India. Masyarakat suku Bali juga meyakini adanya hal-hal gaib dan sangat dianggap penting. Hal yang dianggap penting tersebut yaitu seperti Atman, roh yang abadi, karma pala, buah dari setiap perbuatan, dan purna bawah, kelahiran kembali jiwa. Om Swastiastu, saya nama lengkap I Ketut Budayana, umur 50 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, guru agama Hindu. Saya mau bertanya mengenai unsur kebudayaan pada suku Bali, Pak. Pada bahasa Bali, itu gimana ya, Pak? Ada kayak Bali halus atau Bali kasar kayak pada umumnya orang-orang Jawa? Di Bali itu dikenal dengan bahasa Bali halus, ada Bali Madya, ada Bali kasar. Kita berpacu pada Bali halus dulu ya. Bali halus itu kita berbicara Bali halus itu kepada orang-orang yang lebih dituakan. Artinya kita berbicara itu menghadap orang tua, orang yang kita hormatilah. Kita harus memakai Bali halus. Kalau misalnya kita memakai Bali Madya, seumuran kita berbicara bahasa sehari-hari tapi yang sopan. Itu namanya bahasa Bali Madya. Kalau misalnya kita berbahasa Bali kasar, itu berbahasa Bali yang seperti di tempat seloroh-seloroh gitu, artinya kita tidak berbicara serius, artinya berbicara kasar, bercanda itu berbahasa Bali kasar. Mengenai sistem pengetahuannya, Pak, katanya kan itu mereka ngambilnya itu bersumber dari agama Hindu. Saya ada baca dari artikel, itu kayak ada pengobatan, maksud dari pengobatan itu apa? Pengobatan itu ada istilahnya, kalau di Bali itu namanya balian. Balian itu kalau di istilahnya, kalau di Jawa itu perdukunan. Kalau di Bali namanya balian. Balian itu sama dengan orang yang pintar, orang pandai ya, orang pandai, tapi dengan cara mereka itu tidak seperti medis, dia hanya bisa menerawang tapi bisa juga menyembuhkan. Itulah namanya balian. Mengenai sistem organisasi kemasyarakatan pada suku Bali, Pak? Ini sistem kemasyarakatannya bagus. Di sana dia kegotong royongannya yang sangat menonjol. Kegotong royongannya setiap ada upacara apa, kebanyakan diambil secara bergotong royong, artinya secara kerjasama.
Sistem peralatan hidup dan teknologi pada suku Bali, Pak. Hidupnya dari kebanyakan kalau dari zaman dulu itu bertani sama dengan suku Jawa juga bertani. Di Bali pun juga kalau zaman dulu itu bertani karena waktu itu belum zaman teknologinya belum maju seperti sekarang. Tapi kalau sekarang ya kebanyakan ke industri pariwisata gitu. Mata pencarian, Pak, untuk keberlangsungan hidup pada suku Bali. Kalau misalnya kita membicarakan tempo dulu berpacu pada pertanian. Tapi kalau di era globalisasi ini perekonomiannya justru beralih ke industri pariwisata. Sistem religi, Pak. Kalau sistem religi di Bali itu sangat kuat karena di Bali itu mayoritas, kalau di Bali ya saya bilang ya, kalau di Bali itu mayoritas umatnya umat Hindu. Kalau religi itu sangat kental. Kalau sangat kental tentang religi itu sangat kental kali di sana. Karena hampir setiap hari pun ada upacara gitu. Konsep ketuhanan Hindu itu katanya mempercayai Tuhan dalam 3 wujud atau Trimurti. Iya. Itu gimana ya, Pak, maksudnya? Itu gini, kalau memang itu betul, itu konsep dalam wujud dalam konsep Hindu namanya Trimurti. Trimurti itu yaitu dari 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa itu karena di dalam 3 wujud tersebut, karena di sana ada sifatnya Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Ciptakan bumi ini dia ciptakan, dipelihara sama Dewa Wisnu dan dilebur sama Dewa Siwa, artinya dimusnahkan sifat-sifat yang kurang bagus itu. Sistem keseniannya, Pak, kayak wayang kulit. Kalau sistem di Bali itu yang menonjol itu wayang kulit, ada bonres, ada drama, ada topeng. Itu yang sangat menonjol kalau di Bali. Kalau di Sumatera ini jarang. Kalau yang kesenian itulah yang menonjol juga. Pak, izin bertanya, Pak, mengenai umat Hindu. Saya pernah dengar katanya umat Hindu itu dilarang untuk mengonsumsi daging sapi. Gini, kalau memang benar kalau umat Hindu kalau di Muslim dia mengharamkan daging babi kan begitu. Kalau di Hindu itu dia tidak boleh memakan daging sapi karena sapi itu kan dianggap diistimewakan karena udah diambil susunya, diambil dagingnya, diambil susunya, dia dipakai baja sawah gitu. Masa tega lagi memakan dagingnya gitu. Itu juga sekaligus merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Makanya Begitulah unsur kebudayaan dari suku Bali. Dan waktu saya datang ke pura, tepat sekali saat mereka mau mengadakan upacara atau sembayang tilem. Sembayang tilem ini dilakukan pada saat bulan mati. Umat Hindu Bali melakukan persembayangan untuk mensucikan diri lahir dan batin, atau untuk mengendalikan nafsu yang negatif.
ketika kami film dan purnama itu selalu sembahyang di pura, karena di saat itu pengaruh negatif yang ditimbulkan dari dalam diri manusia, terutama kepercayaan kami ya, itu sangat kuat sekali, sehingga untuk mengendalikan itulah kami melakukan persembahyangan supaya nafsu kami yang negatif itu tidak keluar kemana-mana. Maka kami lakukan persembahyangan tilem atau purnama. Kalau purnama itu adalah ketika bulan penuh terang benderang, itu disebut purnama. Tapi kalau mati itu adalah tilem itu adalah persembahyangan bulan mati. Itu mitosnya, mitologinya itu begitu. Pak, yang tadi pas taruh beras di kening, terus ada yang dimakan itu? Ada yang diminum. Begini, kami kalau orang Hindu kan, kalau kami orang Hindu itu sebenarnya rangkaiannya ada dengan di sana. Simbol patung itu ketika awatara, kurma awatara, itu awatara kedua, dunia mau tenggelam diputar, maka diangkatlah sama kurma atau kura-kura besar supaya tidak tenggelam. Maka simbolnya di sana. Diikat, ditarik menggunakan naga, dililit naga, putar-putar, keluarlah air suci yang disebut dengan tirta. Maka kami setiap sembahyang orang Hindu pasti menggunakan tirta sampai kubil. Cuma beda bagaimana cara memberikan kepada umatnya. Kami dengan kuil itu ya agak sedikit berbeda sedikit, tetapi apapun bentuknya pasti dia menggunakan bunga, dia pasti juga menggunakan buah, sama, cuma caranya saja berbeda karena dibungkus oleh adat masing-masing. Itu. Air itu air biasa, Pak? Iya, air biasa. Selesai air biasa itu didoain, maka air itu menjadi air yang mujarab, disebut dengan tirta. Gitu. Disebut dengan tirta itu. Maka selalu menggunakan itu. Ya. Kemudian bija itu adalah lambang dari cikal bakal. Tahu cikal bakal enggak? Awal mula semua yang ada terjadi di dunia ini. Itu awal mula, cikal bakal. Awalnya benih, itu loh, benih gitu loh. Itu bukan benih. Itu Pak, kalau ditaruh bunga di setiap sudut itu Nah, itu apa? itu kan sebagai penghormatan kita kepada yang Dewa Tanah Wasanga, maka diberilah kayak sesajen. Itu bentuk bakti kita, bentuk penghormatan kita itu kepada para dewa itu, ya. Nah, itulah cuplikan dari persembahyangan tilem yang dilakukan umat Hindu Bali. Selanjutnya, saya juga ada bertanya mengenai ruangan yang ada di dalam Pura Agung Raksa Buana ini. Ruangan ini namanya beji, di mana beji ini adalah ketika kami perayaan Nyepi, ya, ketika perayaan Nyepi seharusnya kami itu ke laut, tetapi situasi yang kalau tidak memungkinkan situasi untuk ke laut, maka kami kesinilah. Nah, di sini ada, Mas Ojang, ada simbol dari Dewi Saraswati, ini patungnya. Ya, ini Dewi Saraswati. Dewi Saraswati ini adalah disimbolkan wanita cantik. Kenapa disimbolkan wanita cantik? Karena Dewi Saraswati adalah lambang ilmu pengetahuan. Maka semua orang tertarik kepada orang yang cantik. Maka semua orang tertarik kepada ilmu pengetahuan. Itulah maknanya dari wanita cantik. Kemudian dia bertangan empat, masing-masing memegang ada gitar, ada genitri, ada keropak. Itu lambang dari keropak, itu buku yang di sana, kitab suci. Itu lambang penyimpanan ilmu pengetahuan. Itu keropak. Kemudian ada genitri yang melingkar kayak tasbih. Iya, Pak. Kami juga menggunakan itu. Itu adalah lambang bahwa ilmu pengetahuan itu dipelajari tidak akan habis. Misalkan saya punya satu ilmu pun tak kasihkan orang lain, ilmu saya tidak akan habis. Terus ada. Itu makanya genitri itu sifatnya melingkar. Itu kayak ini yang itu sedikit ini. Itu kayak tasbih itu. Izin bertanya, Pak. Ke laut itu ngapa ya, Pak? Ke laut itu mengambil tirta suci yang di sana. Kemudian kami bawa kemari, itu setiap hari menjelang Nyepi. Itu kita ke sana. Gitar. Ini kan gitar, namanya Wina kami, ya. Itu adalah melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya estetis, punya rasa keindahan. Semua orang kan kalau senang kan main gitar itu. Itulah rasa seni kita itu. Jadi ilmu pengetahuan itu memiliki rasa seni.
kemudian genitri tadi sudah kami sebutkan, kerupak itu penyimpanan ilmu pengetahuan, ada angsa dan burung merak. Angsa itu melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu mampu membedakan mana yang jelek, mana yang bagus. Itu simbol dari angsa. Karena angsa itu ditabur benih di lumpur, maka yang tertelan tetap benihnya, lumpurnya nggak akan masuk. Kemudian burung merak itu adalah simbol dari pengetahuan, itu kewibawaan dari ilmu pengetahuan. Merak itu wibawa. Jadi orang yang memiliki pengetahuan, dia akan lebih berwibawa dibanding dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Itu simbolnya. Kalau ini apa ya Pak? Kalau ini adalah tempat untuk memberikan penghormatan, atau tempat, kalau orang bilang umum adalah sesaji, ya itu ditaruh di sini, dibuatkanlah tempat seperti ini. Akhirnya sudah sampai di penghujung video. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.